Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar teman untuk P3K tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali ini teman-teman, kita berbagi informasi mengenai aturan terbaru ya, ini dari Menpan RB untuk tenaga honorer ya tentunya. Ini dalam rangka persiapan untuk pendaftaran P3K guru, nakes maupun di P3K teknis tahun 2024. Dan di sini berdasarkan dari Menpan RB yang terbaru teman-teman, di sini ada kabar baiknya ya bagi rekan-rekan yang memiliki sertifikat kompetensi ya, yang mana nanti ada tambahan nilai ya untuk seleksi tes kompetensinya. Seperti yang kita ketahui teman-teman ya, jadi untuk Menpan RB itu sudah mengeluarkan terkait dengan mekanisme untuk seleksi P3K di tahun 2024. Ini ada di nomor 347 ya. Terus ada di nomor 348 dan juga yang terakhir di nomor 349. Nah, ternyata di tanggal 4 September teman-teman ya, di 4 September ya, ini 2024 ini ada aturan terbaru ya dari Menpan RB ini terkait dengan P3K, yang mana nanti bagi rekan-rekan yang mengikuti P3K di seleksi teknis ini nanti ada bonus ya, atau ada tambahan nilai. Nanti kita akan bahas teman-teman ada informasi apa. Nah, untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk aturan terbaru dari Menpan RB. Ini tentunya ada kabar baik dari tenaga honorer ya, tentunya yang memiliki sertifikat kompetensi yang nanti bisa digunakan untuk menambah nilai atau menambah poin di dalam seleksi P3K tahun 2024 ini. Oke, yang pertama teman-teman kita bahas untuk P3K ya, memang saat ini belum ada jadwal resmi yang dibuka ya. Jadi sampai saat ini belum ada jadwal resmi yang dikeluarkan dari BKN terkait dengan seleksi P3K tahun 2024 ini. Nah, di sini teman-teman untuk jadwalnya kapan Pak? Nanti untuk jadwal ya seperti yang sudah kita share ya di di mastiukdr.com. Nanti teman-teman bisa cek untuk jadwal pelaksanaan ya di P3K 2024 ya, itu yang dikabarkan nanti di tanggal 26 September itu nanti akan dibuka untuk pendaftarannya. Ya, sebenarnya sudah ada undangan terbaru ya untuk admin terkait dengan pelaksanaan verifikasi data di nanti di SSC ASN. Terus berikutnya teman-teman, seperti yang kita jelaskan di sebelumnya ya, jadi untuk Menpan RB terkait dengan aturan di P3K 2024 ini tertuang di dalam nomor 347 ya, mengenai mekanisme untuk P3K tahun 2024. Terus 348 ini untuk mekanisme seleksi P3K untuk guru. Nah, sedangkan di 349 ini adalah mekanisme untuk seleksi P3K untuk tenaga kesehatan atau nakes. Nah, di sini tentunya kemarin kita sudah membahas ya, ada prioritas-prioritas di dalam seleksi P3K 2024, termasuk ada urutan ya, nanti bagaimana ketika formasi itu terbatas ya. Jadi pelamarnya itu melebihi formasi itu bagaimana, kemarin kita sudah bahas di video kita sebelumnya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas untuk aturan terbaru dari Menpan RB ini di tanggal 4 September 2024 ya, yang mana di sini nanti tentunya bagi rekan-rekan yang memiliki kompetensi atau memiliki sertifikat kompetensi ini tentunya akan mendapatkan nilai tambahan atau skor tambahan. Nah, di sini teman-teman sebelum kita membahas ke sini ya, jadi di aturan terbaru ya di nomor 391 tahun 2024, yang mana di aturan ini dikeluarkan per 4 September 2024 ya, jadi ini masih baru teman-teman ya. Nah, di sini terkait dengan persyaratan wajib tambahan ya. Jadi ada persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai penambahan nilai ya. Jadi ada penambahan skor dalam seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan P3K untuk jabatan fungsional. Nah, ini sebelum kita membahas ke sini ya, kita kulik sedikit ya. Jadi kita cek informasinya kembali. Yang mana di dalam aturan
aturan terkait dengan P3K ya, mekanisme untuk P3K tahun 2024 di 347 ya, di nomor 347. Nah, di sini teman-teman di pasal 13 ya, kalau kita lihat di pasal 13. Nah, ini ya. Jadi pasal 12, jadi seleksi pengadaan P3K atau pegawai pemerintah dengan pergantian jadi terdiri dari dua ya. Jadi seleksinya itu ada dua, ada seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Kalau administrasi sudah paham ya, mulai dari upload ijazah, surat pernyataan dan lain sebagainya. Nah, di sini di poin B ini ada namanya seleksi kompetensi. Nah, seleksi kompetensi ini dijelaskan di poin ke-13 ya, bahwa seleksi kompetensi itu ada seleksi kompetensi teknis. Jadi nanti di sini ya, ini nanti aturan terbaru Menpan RB-nya. Nah, di sini nanti ada terkait dengan seleksi kompetensi teknis. Jadi untuk yang sini ya, jadi kan untuk seleksi kompetensi itu kan ada tiga ya, ada teknis, manajerial, dan sosial kultural. Nah, nanti di Permenpan yang terbaru ini terkait dengan seleksi kompetensi teknisnya. Nah, ini seperti yang sudah kita jelaskan ya, bahwa untuk semua kegiatan itu dilaksanakan melalui komputer ya, atau CAT. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat di dalam seleksi kompetensi teknis ya. Nah, yang pertama ini semua dilaksanakan melalui CAT. Yang kedua adalah seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural ini waktunya nanti adalah 120 menit ya. Terus untuk wawancara 10 menit ini dikecualikan bagi penyandang disabilitas sensorik ya. Terus untuk seleksi kompetensi teknis ya, sensorik ini 150 menit untuk yang disabilitas teman-teman ya. Nah, di poin ke-20 lah ini nanti teman-teman. Jadi untuk seleksi kompetensi teknis ini soalnya adalah 90. Jadi aturan nanti mengenai di sini seleksi kompetensi teknis. Terus nilai tertingginya ya, nilai kumulatif paling tinggi. Jadi untuk nilai teknis itu adalah maksimal adalah 450. Ini ya, jadi teman-teman harus paham bahwa di dalam P3K nanti juga ada seleksi ada nilai seleksinya. Ya, nanti karena tentunya untuk menilai mana yang berpredikat terbaik ya di dalam seleksi itu. Oke, sekarang kalau kita sudah paham ya, di sini dari seleksi P3K itu ada seleksi administrasi dan seleksi kompetensi ya. Nah, ini salah satunya kompetensi teknis. Nah, di sini kita akan lihat untuk yang Permenpan terbaru di nomor 391 ini tadi ya, mengenai persyaratan wajib dan tambahan. Ini dalam penambahan nilai di seleksi kompetensi teknis ya untuk jabatan fungsional. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman, kita langsung cek saja di diktum pertama ya. Di sini dalam pengadaan P3K terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib, tambahan, serta sertifikat kompetensi dan atau ketentuan lain sebagaimana tambahan nilai ya. Nah, jadi ada tambahan nilai. Kalau mungkin teman-teman di seleksi P3K guru seperti yang sudah dipahami ya, bahwa yang memiliki sertifikat pendidik ini khusus untuk P3K guru ya. Nah, misalkan di jabatan fungsional P3K guru bagi yang memiliki sertifikat pendidik ya, maka di sini dia mendapatkan nilai paling tinggi sebesar 100% ya dari nilai paling tinggi di kompetensi teknisnya. Jadi kalau di guru itu yang punya sertifikat pendidik itu dia langsung istilahnya lulus ya, atau dapat nilai tertinggi ya 100% dari nilai kompetensi teknis paling tingginya. Nah, di sini selain guru di sini juga ada. Ya, di sini juga ada. Di kedua, tambahan nilai sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diberikan sesuai dengan bobot persentase. Ya, jadi kalau ini kalau kita lihat ya, ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 2% tergantung dari jenis sertifikatnya. Nah, di sini teman-teman, bobot dari nilai paling tinggi di seleksi kompetensi teknis. Yang ketiga, daftar jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib, tambahan, dan sertifikat kompetensi dan atau ketentuan lain sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama. Ini terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Yang di poin 4, bagi jabatan yang memiliki lebih dari satu jenis sertifikat, jadi misalkan punya lebih dari satu sertifikat ya, dan atau ketentuan lain sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis, peserta seleksi pengadaan P3K hanya dapat memilih satu jenis sertifikat yang memiliki bobot paling tinggi ya. Misalkan punya 2 ya, pilih yang nilainya paling tinggi, atau misalkan punya 3 ya, pilih yang nilainya paling tinggi. Terus poin 5 ini mencabut ya, ini mencabut di aturan nomor 650 tahun 2023 ini tentang persyaratan wajib tambahan dan sebagainya ya. Di nomor 660 ini juga sama ya. Nah, ini sudah dinyatakan tidak berlaku ya, artinya karena sudah ada aturan terbaru ini, maka aturannya lama ini dinyatakan tidak berlaku atau sudah dicabut.
Terus ini keputusannya ditetapkan ya, sejak tanggal ditetapkan ini sudah berlaku di 4 September 2024. Mungkin nanti yang mau dapat filenya ya seperti biasa, teman-teman kunjungi saja di laman kita ya mestiokada.com. Nanti teman-teman bisa download terkait dengan peraturan Menpan RB nomor 391 tahun 2024. Nah, sekarang di sini kita akan lihat teman-teman ya. Jadi sertifikat apa sih yang dimaksud di dalam yang bisa menambah di nilai kompetensi teknisnya ya. Nah, di sini ada jabatan fungsionalnya ya. Jadi ini nanti jabatan fungsionalnya tergantung dari formasi jabatannya ya. Jadi formasinya apa ya. Jadi teman-teman harus dicek dulu mau daftar apa misalkan. Nah, di sini misalkan pustakawan misalkan ya, pustakawan. Nah, maka di sini tidak ada wajib tambahnya, tidak ada. Nah, di sini yang nama sertifikat. Jadi kalau misalkan sertifikat punya sertifikat yang masuk di sini, maka dia nanti dapat tambahan nilai ya, dapat tambahan nilai dengan bobotnya adalah 10%. Ini ya. Ini misalkan yang jabatan fungsional misalkan pustakawan ya. Jadi sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh LSP pustakawan yang masih berlaku atau tidak lebih dari 3 tahun sejak diterbitkan dengan salah satu klaster sebagai berikut. Misalkan pelaksana pengembangan koleksi perpus ya, klaster pelaksana evaluasi pengembangan dan sebagainya, maka nanti dia mendapatkan nilai teknisnya ya, tambahan nilai teknisnya adalah 10% ya. Ini dari tinggi maksimal. Misalkan kalau dapat nilainya 250 ya, misalkan nilai aslinya ya, nah nanti dia berarti dapat tambahan ini 10% dari nilai paling tertinggi, nanti bisa ditambahkan nilainya berapa. Jadi nilai teknisnya malah bertambah seperti itu ya. Asisten kepustakawan. Terus di sini ya, di sini banyak sekali, nanti mungkin teman-teman bisa cek, mungkin ya punya sertifikat TOEFL dan lain-lain sebagainya, nanti teman-teman bisa cek di sini ya. Nah, kalau misalkan satpam Pak atau security misalkan kan, di sini di satpam ada enggak, atau keamanan misalkan, mungkin di bagian nilai keamanan ya, apa ya bahasanya ya, sertifikat keamanan ya. Ini kita cek nanti di pemadam kebakaran misalkan ya, kebakaran. Nah, ini bagi rekan-rekan misalkan yang jabatan fungsionalnya nanti ya, misalkan mau daftar di pemadam kebakaran ya. Nah, ini misalkan dia punya ini sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh pejabat Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini dapat 10% ya. Di sini nanti ada keterangannya, ini ada yang dapat 5%, ada yang dapat 2% dan sebagainya. Nanti tergantung dari sertifikatnya ya, tergantung dari jenis sertifikatnya. Nah, di sini nanti banyak, teman-teman nanti bisa cek secara mandiri ya, seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Mungkin nanti teman-teman yang mendaftar di jabatan fungsional untuk P3K yang mungkin yang punya sertifikat ya, nanti dapat tambahan dapat tambahan nilai ya, sesuai dengan tabel bobot yang ada di sini. Itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.